Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nah, karena hari ini wali kelas 6 itu berhalangan hadir karena ada sesuatu hal yang tidak bisa beliau tinggalkan. Jadi beliau izin untuk hari ini ya anak-anak. Nah, untuk pagi hari ini sebelum kita mulai belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk berdoa pada pagi hari ini sebelum mulai belajar akan dipimpin oleh kelas 6 terlebih dahulu. Ya, disiapkan untuk berdoanya kepada Hugo. Ya, berdoa selesai. Nah, anak-anak, untuk anak-anak kelas 6 dan juga anak-anak kelas 5, nah pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang mata pelajaran yaitu IPA dan IPS. Sebelum kita memulai pelajarannya nih, Kak Siska mau absen terlebih dahulu. Kira-kira di kelas 6 ada yang tidak berangkat hari ini? Ada 2 orang yang tidak berangkat. Oke, sakit ya. Ya, mudah-mudahan kita doakan kawan-kawan kita, teman kita yang sakit, yang berhalangan hadir pada hari ini, mudah-mudahan lekas diberi kesehatan, kesembuhan. Untuk yang kelas 5 bagaimana? Ada yang tidak berangkat? Berangkat semua? Ya, Alhamdulillah. Berarti nanti bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya ya. Untuk kelas 6, kita akan belajar tentang sumber kekayaan alam. Nah, sedangkan kelas 5, kita akan mempelajari tentang untuk kelas 6 kita mempelajari tentang sumber kekayaan alam, sedangkan kelas 5 kita akan mempelajari tentang sumber daya alamnya. Nah, karena saling berhubungan nih ya. Oke. Nah, sebelum memulai pelajarannya, Kak akan mulai dulu di kelas 5 nih. Di kelas 5 kita akan belajar tentang sumber daya alamnya, yaitu adalah pelajaran IPA. Betul, pelajaran IPA itu tentang sumber daya alam. Sambil menyiapkan buku tulisnya, masing-masing menyiapkan buku tulisnya ya, dan juga modulnya, buku cetaknya, silahkan disiapkan. Untuk kelas 5, silahkan dibuka untuk halaman 154. Ya, sedangkan kelas 6 untuk IPS silahkan dibuka halaman 120. Oke, betul. Nah, Kak Siska minta untuk kelas 6, silahkan dibaca terlebih dahulu. Silahkan dibaca terlebih dahulu di halaman tersebut tentang sumber kekayaan alam. Setelah dibaca, nanti Kak Siska akan kembali lagi mengajar ke sini. Nah, sekarang Kak Siska akan beralih ke kelas 5 dulu ya. Di kelas 5 ini kita mempelajari tentang sumber daya alam. Sudah dibuka halamannya? Oke. Sambil menyimak apa yang Kak Siska jelaskan mengenai sumber daya alam, yaitu nantinya kita akan mengetahui bagaimana sih atau apa saja sih jenis-jenis dari sumber daya alam itu. Kemudian nanti juga kita akan mengamati tentang jenis dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Ya. Nah, seperti yang ada di modul, jadi tentang sumber daya alam itu ada sumber daya alam yang terbarukan dan tidak dapat diperbarukan. Nah, baik. Jadi tadi sudah ada beberapa yang kita pelajari ya dari kelas 5, yaitu kita mempelajari adalah IPA. Sedangkan kelas 6 kita belajar tentang IPS, yaitu sumber kekayaan alam. Sedangkan IPA kita belajar tentang sumber
daya alam. Siska beralih ke kelas 6. Yang di kelas 6 sudah dibaca? Betul. Ya, tadi tentang sumber kekayaan alam. Sumber kekayaan alam itu tentang identifikasi bagaimana cara kita mengetahui jenis-jenis dari sumber kekayaan alam kita. Apa saja? Ya, pemanfaatannya untuk kehidupan manusia di situ juga sudah dijelaskan, dan kemudian potensi sumber kekayaan alam di Indonesia itu kan banyak ya. Jadi diharapkan nanti bisa menyebutkan. Kemudian bisa menjelaskan hubungan antara kekayaan alam dan potensi ekonomi wilayah. Maksudnya adalah di setiap wilayah itu kan memiliki kekayaan berbeda. Kemudian potensi ekonominya juga pasti berbeda. Apakah banyak yang menjadi penjual, apakah banyak yang menjadi petani. Tuh. Nah, untuk selanjutnya adalah kalian akan mengerjakan secara berkelompok, yaitu tentang jenis sumber, tentang peta konsepnya. Ya, nanti Kak Siska bagikan, silakan nanti kalian kerjakan dan diskusikan bersama tentang wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Misalkan Papua. Papua sumber kekayaan alamnya adalah adanya tambang emas, kemudian tembaga, betul. Nanti Kak Siska bagikan LKPD-nya dan silakan nanti dikerjakan secara berkelompok. Betul. SK bagikan ya. Oke, baik. Untuk yang kelas 5. Kelas 5 sudah selesai? Ya, sudah selesai. Kalau sudah selesai, Kak Siska akan memberikan LKPD. LKPD ini silahkan nanti kalian selesaikan secara berdiskusi kelompok, yaitu tentang sumber atau jenis sumber daya alam. Jadi misalkan minyak bumi, sumber yang menjadi sumber daya alamnya. Itu bisa kalian kelompokkan, mana yang bisa diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Itu nanti jenis-jenis sumber daya alamnya banyak. Ada minyak bumi, ada air di sungai-sungai, itu kan ada di Kalimedek ya. Kita temukan di sana tuh ada air sungai itu bisa diperbaharui atau enggak. Kemudian batu bara dan pohon jati dan juga emas. Oke, nanti Kak Siska bagikan LKPD-nya. Silahkan nanti dikerjakan secara berkelompok. Semuanya sudah selesai mengerjakannya. Ya, kalau sudah selesai, silahkan dikumpulkan oleh ketua kelompoknya saja. Ya, diambil hasil jawaban dari kelompok-kelompok yang lain, baik kelas 6 maupun kelas 5. Ya, terima kasih. Anak-anak, itu tadi kita sudah mempelajari tentang sumber kekayaan alam, sumber daya alam. Saling berkaitan ya antara kelas 5 dan juga kelas 6. Nah, demikian tadi apa yang sudah kita pelajari. Dengan begitu harapannya kalian bisa lebih mencintai kekayaan alam di Indonesia dan juga menghargai apa yang menjadi potensi-potensinya yang ada di Indonesia. Tadi kalian sudah bisa menyebutkan apa itu sumber daya alam yang bisa diperbaharui maupun tidak dapat diperbaharui. Untuk kelas 5, betul. Untuk kelas 6-nya apa tadi? Sumber daya alamnya, potensinya yang ada di wilayah-wilayah tersebut itu apa saja. Jadi kita lebih mengenal lagi di Indonesia itu potensinya apa saja. Silakan berkemas-kemas. Untuk itu memimpin doa di akhir pembelajaran kita adalah kelas 5. Silahkan Reski dipimpin doanya. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak semua, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.